nggak sepakat ini. Berarti Timothy ini nggak ngikutin gereja Katolik, dia berpendapat sendiri. Tapi ya udah, nggak apa-apa, itu hak kalian. Kalian kan memang begitu. Gimana Timothy, bro? Ya, kalau menurut saya, jika kita logika saja. Ya secara logika nggak ada yang logika di agama Kristen, bro. Nggak ada logika, serius nggak ada yang logika di agama Kristen. Mana yang ada logikanya, Dek? Coba bro, saya tanya, yang mana, bagian mana yang ada logika yang bisa ditelaah dengan logika di agama Kristen? Kelahiran Yesus tidak logika, Tritunggal tidak logika, ajaran-ajaran di agama kalian infalibilitas itu tidak logika. Nggak ada yang logika, bro. Ya kalau anda bawa logika, nanti anda nggak usah jadi Katolik, karena nggak ada satupun ajaran yang logika di dalam iman Kristen. Coba satu aja, yang mana coba? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Ada aja. Ini beda. Jadi kita tuh kayak perbedaannya tuh jauh banget gitu loh. Kami masih nggak pernah kan ngaku-ngaku dalam diri kami ada Tuhan, sehingga kami pasti damai beserta inilah bla bla bla. Ini enggak. Nah, yang lucu lagi, kalian itu selalu aja ngeklaim agama kalian agama kasih, agama kasih, agama kasih. Agama kasih di gereja aja sarang pentus bolan. Gimana coba? Korbannya nggak main-main loh. Korbannya ratusan ribu loh. Itu doyan. Itu bukan cuma sekedar doyan. Makanya aku bilang Tuhan kalian gak ngajarin cara menikah, karena dia tidak menikah. Bahkan ada pendeta yang mengatakan salah satu ciri-ciri orang gak menikah itu adalah hombreng. Namanya pendeta Great Santo Mary gitu loh. Gitu ya. Apakah gara-gara saking kasihnya sehingga lubang dubur pun dielus-elus? Nu'udzubillah min zalik. Anak-anak teos ya. Udahlah, naik kesempatan saya ini bertanya tentang Islam aja, karena kalau kalian menghina agama saya, agama kalian bakalan bahaya depan saya gitu loh. Serius saya itu, ya, nggak bohong saya. Silakan. Malu kali ya, Ki? Enggak. Kenapa saya harus malu? Kan bukan saya yang berlaku biadab. Kenapa saya harus malu? Kalau ada orang Islam yang berbuat biadab, kenapa saya harus malu? Kan bukan saya, bukan keluarga saya. Kenapa coba? Apa alasan saya harus malu ketika ada orang yang dikiaikan itu berbuat cabul? Apa alasannya saya harus malu? Kan bukan saya. Toh juga agama saya tidak mengajarkan itu. Buktinya agama kalian ada pengajaran untuk mentusbol orang lain, nggak apa-apa. Buktinya Tuhan kalian ketika ada orang yang berzina dibiarkan begitu saja. Kalau kami nggak, kalau kami ada kiai seperti itu, sudah boleh hukum Islam itu diterapkan, itu dirajam sampai mati. Asal kalian tahu ya, kiai-kiai seperti itu boleh dirajam sampai mati. Ini aku bertanya nih, apabila ada oknum di dalam Islam melakukan perbuatan maksiat, di dalam Islam ada perintahnya nggak? Tidak ada. Dan hukuman bagi mereka itu nggak main-main ya. Kalau mereka mencuri, potong tangan. Kalau mereka memperkodok, dirajam sampai mati. Dan kiai-kiai yang telah memperkodok itu, karena dia sudah beristri, maka dia hukumannya rajam sampai meninggoy. Itu. Tapi kalau di Oten, mereka mau mentusbol mamanya, bapaknya, tetangganya, kata Yesus, aku tidak menghukummu.
Nggak ada dihukum Ini sama aku Yesus. tanya nih, kalau di Kristen ada nggak? Kalau di Kristen ada nggak bahwa ketika mereka melakukan perbuatan maksiat ada perintahnya nggak di Bible mereka? Kalau perintah itu bukan perintah sih, tapi lebih tepatnya pasrah ketika kalian dirogol. Contoh, jangan melawan orang jahat kepadamu. Jadi kalau istrimu diperkodok, ya udah kau nggak boleh lawan. Lebih tepatnya itu ada perintah untuk memfasilitasi orang mau berbuat jahat lagi kepada kalian. Contoh, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Jadi kalau dijamah pantat kiri ya kasih pantat kanan lah. Gitu. Seperti itu, karena itu perintahnya jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi kalau seandainya kalian diperkodok cewek-cewek oten, jangan melawan, nanti sakit, nikmati aja biar enak. Lumayan kan? Daripada melawan, sobek nanti atas bawah. Mending nikmati aja. Kalau perlu arahkan ganti gaya. Pantas lah Uni ya, aku mendengar perkataan pendeta Mel Atok ya. Mereka mengatakan beruntunglah Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau seandainya mayoritas Kristen maka kebijakan moral berlaku di Indonesia ini. Ternyata pendeta mereka aja udah memahami ya bahwa Kristen ini memang benar ya. Karena Kristen kan agama para pendosa kata mereka. Yesus datang untuk para pendosa. Islam kan agama orang benar. Makanya kalau di Islam itu orang yang Islam itu kalau mereka nggak benar akan kelihatan, akan dibukakan sama Allah gitu loh. Kayak kiai-kiai yang cobol itu. Karena tidak ada kita ngeklaim roh Tuhan dalam diriku. Semuanya akan kelihatan, dan orang-orang yang terlihat Islami tapi melakukan maksiat itu justru sama setara oten. Seburuk oten dia, bahkan lebih buruk daripada oten bisa jadi, karena dia masuk dalam kategori orang munafik. Tapi kalau di agama mereka itu, mereka kan semua ngaku anak Tuhan. Jadi kalau mereka mentusbol itu ya bukan mereka yang salah, kan Tuhan yang mengajarkan mereka akan segala sesuatu. Berarti Uni ya, menurut Uni ya, mayoritas satu agama di satu negara berpengaruh terhadap negaranya atau tidak Uni? Perilaku manusia itu memang bisa dipengaruhi oleh agama, tetapi tidak semua perilaku manusia itu dipengaruhi oleh agama. Contoh, kalau kita lihat mayoritasnya bertindak seperti itu, berarti bisa jadi ideologinya. Contoh, waktu kejadian di Eropa di abad ke-8. Pada waktu itu, mayoritas rata-rata orang-orang Kristen itu menghabisi nyawa orang lain yang dianggap bidat. Maka itu sudah masuk ke dalam sistematika agama. Ya, makanya ada inkuisisi, ya, hukuman yang membawa agama, dan mereka membawa dalil-dalil kitab suci mereka. Tapi kalau misalkannya yang melakukan itu hanya 1, 2, 3 atau 5 orang, itu namanya adalah oknum. Apalagi di Indonesia, mayoritas adalah Indonesia. Coba kebayang nggak sih mayoritas di Indonesia ini orang Islam, tapi kejahatan orang Islam kejahatan pendeta dengan kejahatan kiai setara. Sementara otennya cuma 6%, tapi pencobolannya kok banyak juga gitu. Harusnya kan kalau otennya 6% dan orang Islamnya 80 sekian persen, 90 ya taruhlah berapa? Taruh 80%. Harusnya kan lebih banyak kejahatan orang Islam ketimbang kejahatan oten. Tapi kalau dilihat-lihat setara. Pendeta-pendeta pencobol juga banyak di Indonesia. 88% ya kan. Anehnya gitu loh, mereka yang 6% aja kelakuan biawanya setara dengan kelakuan kejahatan orang Islam yang 88%. Mereka baru 6% loh. Kebayang nggak kalau mereka mayoritas gimana kejahatan di Indonesia? Begitu. Ayo perang, Tuhanmu aja nggak berani perang, kau pula mau perang dengan kami. Kau berani ngajak kami umat Islam perang? Tuhanmu aja kalah sama Hansip Romawi, mau perang pula sama orang Islam. Ayo perang. Naik aja, jangankan perang dulu deh, perang argumen aja berani nggak? Nggak usah bicara tentang perang. Kau belum tahu kau orang Islam ini pantang ditantang nih. Kau giliran Tuhanmu diciduk sama Hansip Romawi, murid-muridnya pada kabur. Kamu mau ngajak kami berperang? Berpikirlah kau dulu, ya. Jangan kau seolah-olah berani menghadapi umat Islam, sedangkan para apologet kau saja mau katanya bicara aja banyak yang tutup kamera, banyak yang kabur ke luar negeri, akun aja privat, wajah nggak jelas, nama palsu, itu pula mengajak orang perang, malu-maluin. Kadang-kadang kalian tuh cuma disuruh bertanya aja, karena di room ini kalian diajak berpikir. Di room ini kalian diajak berpikir, merenung dan jujur terhadap keyakinan kalian, bukan diajak untuk perang. Tapi kalau kami pun diajak perang, kami beraninya. Tuh ya. Mama Tompel, Tuhanmu tangannya bolong, kok nggak berpikir? Tompel itu bukan cacat yang menistakan, Tuhanmu tangannya bolong. Bayangkan itu cacat. Kalian bilang Nabi Muhammad tompel itu tidak merusak integritas dan kualitas seseorang. Tapi kalau ada Tuhan tangannya cacat, bolong, nggak bisa disembuhkan, katanya bisa menyembuhkan mata orang, tangannya sendiri bolong sampai sekarang. Itu nggak kalian pikirkan. Ini mereka nggak tahu ya bahwa kaki Paulus itu bengkok ya.
Lah, Paulus bukan cuma kaki bengkok, epilepsi juga. Bahkan penyakit epilepsi adalah salah satu penyakit yang bisa membuat orang berhalusinasi. Salah satu salah satu situs Amerika itu Medicine ya, itu menganalisa bahwa Paulus ini penyakitnya epilepsi. Tompel itu tidak menghilangkan kinerja, tidak menghilangkan kualitas, tidak menghilangkan value. Tapi kalau epilepsi bisa menghilangkan value. Kenapa? Ketika dia itu bicara bisa halusinasi, gitu loh. Mamat si bongkok cupu, mana pernah Nabi Muhammad dikatakan bongkok? Yang bongkok itu justru Paulus, kakinya pengka gini. Mana ada Nabi Muhammad digambarkan cacat? Nabi Muhammad Nabi sempurna. Para nabi itu nggak ada yang cacat dalam Islam, Dek. Ya makanya saya bingung ketika Yesus memilih Paulus yang ada kekurangan gitu loh. Kok aneh gitu. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat nabi-nabi itu punya kekurangan. Mereka orang yang fatonah, cerdas, amanah, terpercaya, sidik, berkata benar, dan juga mereka tablik menyampaikan. Dan tubuh mereka diberikan kekuatan, bahkan kekuatan mereka melebihi kekuatan laki-laki biasa. Tiba-tiba di kalian bilang Rasul kalian kakinya bengkok, epilepsi, kan nggak masuk akal. Belum lagi jelek. Nabi-nabi dalam Islam itu rata-rata ganteng, kalian jelek. Tapi kalau ku baca ya Bible mereka ini ya, Yesus ini salah pilih Paulus ternyata. Bukan Yesus ini milih Paulus ternyata ya. Aku baca di 1 Korintus 1:15 ya. Paulus mengaku dipilih semenjak dalam kandungan ibunya oleh Yesus. Nah, di sini berarti Yesus kalau dia Tuhan, dia Maha tahu dong bahwa Paulus ini akan membunuh pengikut Yesus, betul? Berarti secara tidak langsung bahasanya ya, diganti. Ya. Berarti secara tidak langsung bahwa Yesus sengaja memilih Paulus untuk memusnahkan ajaran Yesus sendiri. Karena dia tahu itu bohong, nggak ada Yesus yang salah, dia yang berbohong. Dia berbohong, ngaku-ngaku dipilih sejak dalam kandungan. Kalau memang dia dipilih sejak dalam kandungan, kenapa nggak didatangi waktu Yesus memilih murid 12 orang? Kan dia masih hidup waktu itu. Kelihatan banget dustanya. Iya ya, betul. Iyalah, kalau memang dia dipilih sejak dalam kandungan, waktu Yesus nyari muridnya 12 orang. Lah memang lah, cobalah kita analisis. Kalau memang dia dipilih sejak dalam kandungan, ditentukan menjadi rasul, kenapa waktu Yesus memilih muridnya waktu dia hidup di bumi, dia tidak memasukkan Paulus? Coba. Daripada keluar dari goa jadi nabi, daripada kau mati keluar dari goa jadi Tuhan. Lihat seperti ya. Jadi Paulus ini adalah orang murid-murid Yesus. Apakah kemana Yesus pada waktu Stefanus dihabisi nyawanya? Kenapa pada waktu itu Yesus tidak menjamah? Gak ada. Aduh, melek ya. Ya, tidak ada sama sekali. Yesus itu pernah bertemu Paulus waktu Yesus di bumi. Bahkan Yesus itu memilih 12 muridnya, dan diantaranya tidak ada yang namanya Saulus. Anehnya ketika dia sudah memperingatkan, hati-hati nanti datang nabi palsu, hati-hati dengan Farisi, hati-hati gini dan itu. Lah ternyata tiba-tiba kemudian ada orang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Setelah Yesus berkata, jikalau ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, jangan kau percaya. Bertemu Mesias di situ, jangan kau percaya. Lah tiba-tiba kalian percaya. Dan anehnya lagi adalah banyak di dalam kitab Kalam Perjanjian Baru ajaran yang diikuti justru ajarannya Saulus, bukan ajarannya Yesus. Paulus mengatakan kematian Yeshua itu membatalkan hukum Torah, tapi Yeshua berkata, aku tidak meniadakan hukum Torah melainkan menggenapinya. Kan aneh gitu loh. Kan lucu. Jangan diblok ya, dibisukan aja. Kalau diblok mereka nanti nggak nonton lagi. Mau ke Ikuti aku Jamba. dulu lah. Enak kali minta follow sama aku. Kelebihan Tuhanmu membela perawan mamanya. Lebih baik membela bulan lah daripada membela perawan mama sendiri. Nah ini ya, ini ya buat teman-teman Kristen. Baru coba itu. Teman-teman Kristen yang di bawah ya. Nabi Musa membelah lautnya disatukan kembali. Nabi Muhammad membelah bulannya disatukan kembali. Yesus membelah perawan mamanya, nggak pernah disatukan kembali perawannya. Tapi kalau kata orang Katolik, Bunda Maria perawan terus. Kalau kata Bunda Maria, kalau kata orang Katolik gitu, walaupun itu tidak bisa dibuktikan, itu hanya keyakinan aja ya. Karena siapa sih yang bisa melihat perawan seseorang? Emang ada yang bisa melihat dia perawan atau enggak? Ya, tapi faktanya kalau kita pakai logika,
Nabi Muhammad membelah bulan, mereka tertawa, tapi Tuhan membelah perawan orang tuanya sendiri, bagi mereka itu masuk akal. Kan lucu ya, bagi kita itu justru nggak masuk akal ketika Tuhan membelah perawan mamanya sendiri gitu. Ya, aku yang nggak habis pikirnya Uni ya. Ya, orang buta disembuhkannya, orang mati dihidupkannya. Ke perawan mamanya nggak dikembalikannya, apa salahnya? Tempelkannya aja tangannya kan, Oh, enggak. bukan gitu. Enggak, kata Katolik Bunda Maria itu perawan. Kegunaan bulan apa? Yang justru yang kutanya adalah apa guna Tuhanmu hadir ke dunia membelah perawan mamanya? Coba gunanya apa? Kalau gunanya Nabi Muhammad membelah bulan adalah banyak orang yang masuk Islam pada waktu itu. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu sudah membelah perawan orang tuanya, hadir ke dunia, menjadi manusia, mati, bangkit, gunanya apa? Toh orang Yahudi tidak diselamatkan sama dia. Emang ada berapa Yahudi yang ikut dia? Justru Yahudi malah menolak dia. Yang aneh adalah secara kinerja Yesus datang bilang gini, aku datang menyelamatkan domba tersesat dari Bani Israel. Ternyata domba tersesat dari Israel itu cuma 1, 2, 3 biji aja yang ikut Yesus. Yang lainnya enggak, malah menghabisi Yesus. Tapi ketika Saulus mengaku dipilih Yesus, malah banyak orang yang ikut Saulus menjadi Kristen. Berarti kinerja Saulus lebih hebat daripada Yesus. Yesus gagal menyelamatkan Bani Israel, Saulus berhasil mengkristenkan orang pagan Romawi, Efesus, Galatia, Korintus. Makanya pusatnya ada di Vatikan, Roma, bukan malah di Yerusalem. Justru di Yerusalem, di Bethlehem, tempat kampung halaman Tuhan kalian dilahirkan, agama mayoritas itu bukan Kristen. Maka seolah-olah kalian melihat dan kalian menyaksikan sendiri bahwa kinerja Yesus gagal menyelamatkan orang Israel menjadi Kristen, tapi Paulus lah yang berhasil mengkristenkan penyembah-penyembah pagan. Seolah-olah ini kitab kalian ini menyatakan bahwa Yesus itu kinerjanya gagal, Saulus lah yang hebat gitu. Kan ngeri gitu. Coba kalian berpikir, apa iya Yesus gagal? Kan nggak mungkin gitu. Silakan disapa dulu Mika. Selamat malam. Sore Bang Toti, malam. Islam Kristen Bang. Ya, Kristen, Katolik. Oke, ini ada tema Bang. Yesus terkutuk, sepakat tidak dengan pertanyaan Uni Rifa ini? Saya dengar Raza yang Kayuni yang Iya. tadi bicara itu. Yang Saya mana? dengar aja. Ya, saya dengarin tadi Kayuni. Yang mana, Bang? Tentang Bunda Maria itu. Iya, di dalam Katolik Bunda Maria diyakini sebagai wanita yang perawan dan suci terus. Itu menurut Katolik. Bukan cuci Ya, menurut Katolik begitu. Bukan dia kan itu dia bukan dia cuci terus. Dia kan satu siapa yang bilang dia cuci terus kakak? Dalam iman Katolik Bunda Maria dikultuskan kan, dikatakan perawan suci terus. Gelarnya kan perawan suci. Masa ia sudah punya anak dia bergelar perawan suci? Kan berarti bohong. Dia kan sudah ada anak. Masa dia Ya udah, kalau begitu menurut Anda dia udah gak perawan lagi? ya Oh gitu. Itu ya menurut Anda ya. ya menurut saya. Ya mari kita cek dulu ya. Berarti Bang Toti sepakat ya, yang merusak keperawanan Maria adalah Tuhannya. Apa? Bentar, Berarti Anda Bang kan Toti Katolik. sepakat bahwa yang- Bentar Tante Mika. Kan kita gini ya. Terkadang saudara-saudara Katolik ini mungkin nggak ikut doktrin Katolik. Kita tunjukkan saja ya. Nah, kita lihat ini ya. Kita tunjukkan saja di Katolisit. Saya justru membela Katolik, tapi abang ini malah tidak sesuai dengan orang Katolik. Saya bahkan mempelajari Katolik. Nih, kita lihat Katolisitas ya teman-teman ya. Ya, nih. Ini Bang Timothy, coba lihat nih situs Katolisitas nih, punyanya orang Katolik nih. Ya. Bunda Maria tetap perawan, mungkinkah nih? Baca ya. Nih. Pernahkah Anda mendengar komentar-komentar seperti Bunda Maria tetap perawan? Tidak mungkin, atau bagi saya tidak penting Bunda Maria perawan atau bukan, atau Bunda Maria itu yang tetap perawan jiwanya, bukan tubuhnya. Semua komentar ini meragukan atau mempertanyakan keperawanan Maria, atau bahkan menganggapnya tidak penting. Gereja Katolik tidak mengajari
mengajarkan demikian karena keperawanan Maria membawa arti penting yang menunjukkan kesempurnaan kasih Allah dalam melaksanakan rencana keselamatannya, dan bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah sungguh-sungguh Allah. Karena itu gereja dipanggil untuk menjaga kemurnian ajarannya dan mencontoh teladan hidup Maria yang murni jiwa dan raganya. Maka menurut orang Katolik, ini Katolisitas ya bro, katolisitas.org, Bunda Maria tetap perawan. Tuh, berarti kalian nggak sepakat ini. Berarti Timothy ini nggak ngikutin gereja Katolik, dia berpendapat sendiri. Tapi ya udah, nggak apa-apa, itu hak kalian. Kalian kan memang begitu. Gimana Timothy, bro? Ya kalau menurut saya, jika kita logika saja. Ya secara logika nggak ada yang logika di agama Kristen, bro. Nggak ada logika, serius nggak ada yang logika di agama Kristen. Mana yang ada logikanya, Dek? Coba bro, saya tanya, yang mana, bagian mana yang ada logika yang bisa ditelaah dengan logika di agama Kristen? Kelahiran Yesus tidak logika, Tritunggal tidak logika, ajaran-ajaran di agama kalian infalibilitas itu tidak logika. Nggak ada yang logika, bro. Ya kalau anda bawa logika, nanti anda nggak usah jadi Katolik, karena nggak ada satupun ajaran yang logika di dalam iman Kristen. Coba satu aja, yang mana coba? Tidak ada. Nah, yang tadi itu saya tanya itu yang Bunda, ya soalnya tanya Bunda Maria aja. Oke. Ya, kan dia kan manusia, wanita yang suci. Malah Tuhan pilih dia. Tuhan pilih. Makanya Roh Kudus datang ke dia, lahirkan Yesus. Tapi kan udah dilahirkan, bukan perawan lagi. Sudah. Suaranya kurang keras. Dengar? Ya tadi saya sudah jelaskan, dengar ya? Iya, nggak apa-apa. Kita terima kok, Bang, kalau Abang meyakini Bunda Maria itu tidak perawan lagi. Masalahnya di Katolik, saya mengatakan di Katolik. Anda kan orang Katolik, bukan Katolik. Katolik dan orang Katolik itu beda. Katolik adalah sistem agama, sistem kepercayaan orang Katolik, sama seperti Islam dan Muslim. Ya. Islam dan Muslim itu beda. Menurut Katolik, saya mengambil referensi dari Katolisitas, situs orang Katolik resmi di Indonesia. Di Katolisitas dikatakan Bunda Maria itu perawan, tapi Anda orang Katolik tentang statement dari orang Kristen tentang Bible aja. Lagi sinyalnya putus-putus. Sinyal. Sinyalnya putus-putus nih. Sorry ya, sorry. Kalau tiba-tiba sinyalnya, mohon maaf, dimaklumin ya. Itu nggak Bang Timothy. Silakan Bang Timothy. Saya nggak dengar ini. Iya, kalau nge-lag parah ya minta maaf. Saya nggak dengar ini. Ya silakan Bang Titi. Saya sudah katakan yang mengatakan Bunda Maria perawan terus itu adalah Katolik dari situs Katolisitas. Kita paksain ini pandangan orang. Halo. Ini ya pertama ya tentang perawan. Halo. Ya. Ya nggak bisa, nggak apa-apa. Itu hak mereka. Nggak apa. Ya, itu hak mereka. Mbak, aku bertanya Mbak. Ya, aku bertanya sama Bang ini ya, Bang Totia. Berarti Abang meyakini bahwa perawan seorang ciptaan dirusak oleh Tuhannya? Ulang lagi, Bang. Berarti Abang meyakini bahwa ada perawan ciptaan dirusak oleh penciptanya. Bang, itu menurut kamu. Itu menurut kamu. Kalau saya langsung ke Bible saja. Kalau di Bible nggak bicara seperti Bang bicara itu. Nah, itu kan Bukan. pengertian Bang punya. Tadi klaim Abang, Kalau kita secara logika. Kalau kita bicara bahas sesuai dengan Bible, dia di Bible nggak tulis seperti Bang ya bicara itu. Iya, ini tadi kan Abang membawakan secara logika. Saya kan lari ke Bible, bukan Maria lari ke pengertian saya.
Oke, dari mana abang bisa mengatakan di Bible bahwa Bunda Maria tidak perawan lagi? Dari mana tertulis di Bible? Di Bible memang tidak tertulis tidak tertulis seperti Bang bilang itu. Di Bible dia tulis Yesus dilahirkan dari Bunda Nah, Maria. bagaimana? Roh Kudus datang ke Bunda Maria. Iya, Lahirkan Sang Mesias. oke, yang aku Iya. tanya gini. Kalau dia sudah dilahirkan Sang Mesias, Yang kan kutanya, mungkin dia perawan lagi. menurut Dia Abang- perawan lagi toh. Bentar, saya coba ambil alih. Bang Timot, maksudnya gini Bang Toti, Oke. sebetulnya pertanyaan Mika itu pertanyaan rasional. Kita menangkap abang ini termasuk orang yang rasional karena tadi abang bilang menurut logika Bunda Maria itu tidak perawan lagi karena sudah punya anak. Itu memang seperti itu natur. Yang namanya perempuan kalau sudah punya anak itu tidak perawan lagi, itu memang fakta. Itu sebuah aksioma, kecuali beranaknya itu kecuali beranaknya itu seperti Bunda Maria tidak melalui proses hubungan seksual, maka tentu dia perawan lagi karena definisi perawan itu si utuh selaput darah gitu. Nah, ketika ada proses perkawinan dan proses melahirkan kan tidak mungkin itu masih utuh. Itu kita bicara fakta medis. Kita sepakati itu di situ. Ya, tetapi pertanyaan Mika ini adalah pertanyaan yang mengajak Anda berpikir. Tapi dari narasi Anda yang mengatakan itu tidak ada di Bible, saya menangkap bahwa secara naluri dan nalar Anda menolak statement itu. Tuhan memecah perawan ciptaannya. Terdengar mengerikan memang. Tuhan memecah perawan ciptaannya. Ini adalah sebuah diksi yang kalau kita dengarkan berulang sedikit ngilu. Tuhan merusak perawan ciptaannya. Tetapi secara fakta memang begitulah adanya. Yesus yang adalah Tuhan menjadi asbab ciptaannya kehilangan keperawanan. Walaupun kehilangan keperawanan bukan dengan cara disetubuhi, tetapi dia keluar sebagai wujud manusia. Nah, saya tidak mau abang ini dipaksa di sini. Kami tidak mau mendesak. Kami tidak boleh berbuat zalim, ya. Iya, Kalau abang betul, tidak mau betul. menjawab tidak apa-apa. Kita Iya, tidak akan betul, mendesak. betul. Hanya saja iya. coba abang renungkan. Apa iya bang Tuhan memecah perawan hambanya sementara hambanya itu mau menikah dengan laki-laki? Waktu itu Bunda Maria sudah bertunangan dengan Santo Joseph. Apa iya Tuhan sengaja lahir merenggut keperawanan seorang perempuan? Dan kalaupun itu perempuan tersebut mendapatkan privilege, apa privilege yang didapatkan oleh Bunda Maria melahirkan Tuhan? Kita tidak pernah mendengarkan Bunda Maria mendapatkan privilege. Justru ketika Yesus naik ke surga, Bunda Maria tidak dibawa. Itu yang coba Tante Mika arahkan ke abang, karena room saya ini adalah room mengajak teman-teman Kristen untuk berpikir, merenung dan jujur terhadap keyakinan sendiri, supaya teman-teman itu bisa mempertimbangkan kembali keyakinannya gitu. Seperti itu abangku. Silakan. Gini Ya, aja deh, Bang Toti, kalau ada pertanyaan tentang agama saya yang dianggap tidak make sense, insya Allah saya coba untuk menjawab. Kalau abang mau menjelaskan agama abang, saya sudah 7 tahun belajar kristologi, ya termasuk belajar ajaran Katolik. Banyak ajaran di Katolik yang tidak masuk akal, bahkan secara 95 tesis saja itu dibuat oleh si Martin Luther untuk membantah ajaran Katolik. Ya, kalau misalkannya kami diizinkan debat sama Katolik, itu debat yang sangat mudah kami lakukan untuk menghancurkan doktrin Katolik. Tapi kami nggak mau, karena kebanyakan orang Katolik di TikTok ini justru tidak menghujat agama Islam. Justru yang paling banyak menghujat agama Islam itu dari agama Kristen Protestan. Makanya saya menganggap kalian itu bukan musuh lawan debat saya, tapi saya anggap kalian adalah sahabat diskusi saya. Begitu abangku. Iya, saya paham. Ya, gini ya, Kak Yuni, saya ada pertanyaan satu yang gini. Misalnya ya kami di Australia ini kami tinggal sama. Di sini kami Di Australia? Di Australia. Di sini Kristen, Islam kami tinggal sama satu rumah kami. Tapi kalau kita tinggal di satu rumah, kalau kita makan pun mereka cek semua. Itu ajaran Islam begini ya. Misalnya kami makan. Oh iya, kami ada batasan makan memakan, Bang. Ya, jujur saya katakan di Islam itu makan memakan itu hal yang sangat, ya, kalau di Islam itu
salah satu pengajaran yang krusial itu adalah masalah untuk makan memakan. Maksudnya kami nggak boleh sembarangan makan. Memang iya itu. Iya. Pernah kami tinggal dengan mereka, pernah kami makan, mereka cari kami, cek kami punya makanan, bilang tanya kami jangan makan babi. Makanya saya bilang ke mereka, ini bukan negara kamu, ini negara Australia, ini negara toleransi. Saya jawab mereka begini. Oh, berarti di Australia tidak ada toleransi? Bukan, di Australia kan toleransi. Dia kan nggak Tapi tidak ada toleransi kepada, maksudnya toleransinya Bukan hanya kepada begini. Kristen, tapi ke Islam nggak ada gitu atau gimana? Bukan begini. Kan Hati-hati dia- bang, dia- kalau abang bilang Australia tidak toleransi nanti abang diusir dari Australia bang. Mana usirnya? Di sini juga orang bilang di sini nggak usir ya Pak. Bukan nggak usir begini. Kita kalau soalnya kita tanya itu supaya kami juga boleh paham. Saya mau paham juga, mau mengerti. Oke, mungkin Anda salah mengerti bahasanya, mungkin kurang ini ya. Anda sepertinya Misalnya, dalam bahasa agak misalnya kurang kami kayaknya. makan, misalnya kami makan, mereka cek, mereka nggak bilang kami nggak boleh makan ini. Karena saya Oh heran. gini bang, sorry. Nah, Aturan Islam itu hanya untuk orang Islam bang, bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen itu tidak ada perintah dan larangan di dalam Islam. Kok diturunin aku kakak? Karena kamu diam aja kocak. Kita nggak tahu kamu agamanya apa. Kalau kamu Kristen naik lagi kocak. Gitu ya bang ya. Ajaran Nah, Islam terus? itu bukan untuk orang Kristen. Ajaran Islam itu untuk orang Islam. Jadi kalian terserah, kalian mau makan babi kayak mau makan biawak kayak mau makan hantu kayak, kami nggak masalah itu. tapi Itu kami urusan kan kalian. mereka bilang nggak boleh itu. Ya berarti salah itu orang itu ya. Orang Islam yang salah itu. Ya dia yang salah karena ajaran Islam itu bukan untuk kalian. Ajaran Islam itu untuk orang Islam. Kalian mau makan ajaran biawak ya mereka, terserah. makanya ya ini penting ya, karena biasanya di sini kalau kami makan mereka cek, makanya kadang kita emosi. Coba tanya, di mana dilarang orang oten makan biawak di dalam Islam? Nggak ada. Kalian jangankan makan biawak, makan ular, hantu belau, kuntilanak. Kalau Bukan, kalian bisa ya. makan boleh kok, nggak apa-apa. Nah, itu kan baru saya paham. Karena saya ini kan orang apologet. Itu makanya saya tanya begini kan itu Iya, supaya supaya orangnya boleh lihat semua. Ya Kan- kayak ini. Ini kan aja, rekam aja. Wahai orang Islam yang larang oten makan biawak, makan hantu, makan kuntilanak, ngapain kalian larang mereka? Mereka itu bukan Islam. Islam itu agama. Oh, oke, betul, mantap. Itu baru ya. Itu baru Kan ada saya dalilnya, dengar. lakum dinukum waliyadin ya. Iya, lakum dinukum betul. waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Mereka mau makan kuntilanak, tuyul, nggak apa-apa, makan aja bang. Puas-puasin. Oke. Jangan ada yang mau Ini baru saya paham. jangan mau dilarang-larang ya kan. Nah, karena Iya, tidak boleh melarang hotel memakan ini apapun. kepentingan sekali. Karena mereka tidak Islam. Ini kepentingan sekali karena di sini kan pernah kami makan, maka mereka cek, makanya kami emosi. Kenapa kami makan kamu cek apa buat apa? Itu kalau kita emosi tuh kak. Misalnya kamu makan, saya cek kamu makan. Itu kan Iya, sabar. kamu terima kan enggak? Yang lain tunggu dulu ya, yang lain nanti dulu. Oke, sudah deal ya Bang Toti, tidak ada perintah Islam itu Ya. diterapkan untuk orang non muslim ya. Itu untuk kami Islam. Syariat Islam itu untuk orang Islam, bukan untuk non muslim. Oke Bang Toti, kita sudah kedatangan tamu dua lagi, Kristen dua-duanya. Bang Toti tolong standby dulu, kalau ada pertanyaan tentang Islam nanti bertanya ya. Bang Toti ini sepertinya Ya, orang baik pertanyaan ya. tadi Mudah-mudahan Abang tetap sudah, mempertunjukkan ya. kebaikannya. Saya sudah tahu ya, kalian sudah bagi tahu saya yang tadi. Siap. Ya. Itu. Kalau ada pertanyaan lagi tentang agama Islam, Bang Toti boleh nanya lagi ya. Oke. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.